Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sada dengan NIM 0554974715. Di sini saya akan melakukan tugas kuliah, yaitu mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu M. Fadel Agenda SPWK MSI. Tugas presentasi yaitu dengan judul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Konsep perkembangan kota terbagi menjadi dua, pertumbuhan, growth, dan transformasi. Untuk pertumbuhan menjelaskan peningkatan secara kuantitatif fisik wilayah terbangun perkotaan, meliputi ekspansi fisik, infrastruktur, bangunan, gedung, dan perluasan batas geografis secara spasial. Transformasi, proses modifikasi kualitas dan fungsi tata ruang perkotaan secara dinamis dan berkelanjutan, bertujuan mengoptimalkan nilai guna lahan dan produktivitas fungsional penghuni kota. Tahapan transformasi guna lahan: 1. Penetrasi, 2. Invasi, 3. Dominasi, 4. Sugesti. Penetrasi yaitu penerobosan awal fungsi tata ruang baru ke dalam kawasan homogen. Invasi, serbuan fungsi baru berskala lebih besar namun belum mendominasi zona. Dominasi, fungsi baru mulai menguasai mayoritas proporsi penggunaan ruang. Suksesi, pergantian total dari karakteristik fungsi lama ke fungsi baru secara utuh. Dampak transformasi tanpa kendali: deviasi secara spasial, keretakan sosial budaya, degradasi ekologis, instabilitas struktur dan ekonomi. Urgensi penataan guna lahan, peran politik, penataan, dan urgensi identifikasi. Definisi operasional penting terbagi menjadi dua, yaitu guna lahan, land use, dan kegiatan activity. Klasifikasi kegiatan perkotaan: terdapat zona hunian, komersial dan jasa, industri dan logistik, RTH dan lindung. Yaitu di mana zona hunian fungsi pemukiman teratur, penyedia ruang tinggal primer masyarakat, komersial dan jasa, sentra ekonomi perkotaan, perdagangan barang dan penyediaan jasa, industri dan logistik, fabrikasi, perakitan, pergudangan, dan pemrosesan komoditas, RTH dan lindung, kawasan penyangga ekologis, pelestarian air tanah, dan taman kota. Tujuan pelaksanaan survei yaitu analisis kesesuaian dan karakteristik spasial. Sasaran strategis kegiatan yaitu identifikasi guna lahan, inventarisasi variasi kegiatan, analisis pola transformasi. Keluaran yang diharapkan apa? 100% output data siap pakai, basis rekomendasi valid. Penelitian ini menghasilkan laporan hasil survei spasial mutakhir berbasis GIS. Produk data yang tersusun merupakan dokumen yang siap digunakan sebagai basis ilmiah meninjau kembali instrumen tata ruang Kota Bandung di masa mendatang. Lingkup wilayah dan pelaksanaan Kota Bandung 6 BB. Durasi waktu: agenda penelitian dijadwalkan berlangsung secara kontinu selama 1 semester akademik demi akurasi rekaman musiman. Tahapan persiapan dan perumusan: 1. Formulasi masalah, 2. Kebutuhan data, dan 3. Populasi dan sampel. Tahap pelaksanakan lapangan: terdapat 3, yaitu target area, survei fisik, etika riset. Tahap pasca survei: pengolahan data, visualisasi data, dan analisis pola. Struktur organisasi tim kerja: struktur divisi riset. Ketua tim bertanggung jawab penuh terhadap aspek akademis, legalitas, serta pengawasan mutu laporan riset. Tim lapangan dan sekretaris menangani urusan administrasi perizinan wilayah dan proses akuisisi data di lapangan. Tim analis data, divisi pemrosesan data numerik dan spasial, serta penyusunan dokumen laporan akhir. Alur penyusunan proposal: 1. Draft awal. Form kedua, metodologi. 3. Kebutuhan. 4. Finalisasi. Contoh format tabulasi data: 1. WP Cibeyung Tengah, 2. WP Gede Bage Timur, 3. WP Bojonegara Barat. Contoh grafik sebaran kegiatan:
Di warna biru perdagangan mendominasi yaitu 40%, hijau fungsi hunian 20%, oranye penyedia jasa 30%, dan biru tua kegiatan lainnya. Hipotesis dan interpretasi awal. Invasi sektor komersial. Terdapat indikasi ekspansi pusat fungsi komersial merambah jalan sekunder pemukiman. Deviasi ekologis. Adanya aktivitas hunian liar, industri rumah tangga mikro di bantaran Sungai Lindung. Zonasi campuran. Kawasan mixed use dinilai paling produktif dalam mengefisiensi luas penggunaan lahan kota. Mungkin sekian dari saya. Bila ada pertanyaan bisa kirim ke email yaitu stokpandu9@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.